Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan kepada kita. Perkenalkan, nama Ana Afikah Raisa Gasani. Ana dari kelas 6A Sekolah Adab Insan Mulia. Pada kesempatan hari ini, Ana akan memberitahu kepada kalian tentang salah satu dari bagian penguatan iman, yaitu menutup aurat. Kok menutup aurat? Hubungannya apa? Jadi, iman seseorang dapat menjadikan dirinya menjadi sosok yang taat kepada perintah Allah. Nah, salah satu bentuk ketaatannya yaitu menutup aurat dengan baik dan benar sesuai yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 31. Ibarat sepeda yang melewati jalan turunan, ia akan terus meluncur. Nah, sepeda itu ibaratkan ketaatan kita. Memang tetap bisa dijalani walaupun dalam keadaan terpaksa atau tidak ikhlas. Tapi tanpa adanya iman yang bagaikan rem, dia akan menjadi tak terkendali. Misalnya bisa menjadi dendam mendalam, kesal, dan lain-lainnya. Kali ini spesial nih, karena aku bakal kasih tahu yang akhwat-akhwat aja. Oke teman akhwatku, kalian tahu nggak sih, ternyata penghuni neraka itu paling banyak diisi oleh perempuan. Memang karena settingan pabrik kaum Hawa ini memang tuh gampang banget tergoda untuk membuat keburukan ataupun yang lainnya. Memang isinya tuh nggak full perempuan, tapi yang paling dominasi yaitu ya perempuan. Salah satu penyebabnya yaitu dari dosa tidak menutup aurat dengan benar. Kalian udah sadar kan kalau tidak menutup aurat itu adalah sebuah dosa? Satu helai rambut kita aja itu udah termasuk dosa, apalagi kalau kita tuh full tidak menggunakan hijab. Rambut kita aja nggak tahu helai aslinya ada berapa jumlahnya. Sebenarnya mudah kok untuk menutup aurat karena hanya tinggal memakai pakaian yang menutup aurat. Lagi pula kita juga dari kecil sudah terbiasa kan menggunakan pakaian. Tapi ada tapinya nih. Tapi yang ini yang sesuai syariat. Nah, salah satu syariatnya yaitu menggunakan hijab yang mengulur ke dada atau menutup dada. Tapi gerah pakai jilbab yang panjang-panjang. Hayo, kalian mau pilih gerah panas di dunia atau mau di neraka? Lagi pula di zaman ini teknologi itu udah maju, beda di zaman dulu. Saat ayat perintah menggunakan hijab turun, perempuan-perempuan muslim itu segera mencari-cari kain-kain yang ada di sekitar mereka untuk menutupi aurat mereka. Sekarang nggak ada tuh mereka yang memikirkan bahan-bahan hijab yang nyaman digunakan. Nah, di zaman ini teknologi maju juga, bahan-bahan pakaian dan hijabnya juga semakin berbagai variasi dan juga semakin nyaman digunakan. Tapi nanti aja makainya lagi pas emak-emak aja pakai baju yang benernya menutup auratnya gitu. Halo, di sini kita tuh nggak ada yang tahu umur kita tuh bakal sampai kapan. Kita tuh nggak bakal tahu takdir apa yang akan terjadi ke depannya. Semua itu adalah hal-hal yang goib yang tersimpan rapat, secret, rahasia. Tapi aku udah terlanjur, udah terbiasa menggunakan pakaian seperti ini. Lagi pula kayaknya udah terlambat deh. Gak ada waktu yang terlambat untuk mulai berubah. Allah selalu membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Kita bisa kok mulai dari yang ringan-ringan dulu. Misalnya, kalau terbiasa menggunakan celana yang ketat, kita bisa mulai menggunakan misalnya kulot dengan atasan longgar yang tidak membentuk lekukan tubuh. Kemudian jangan lupa hijabnya yang menutup dada ya. Makin lama makin naik tingkat lagi, naik level. Mulai menggunakan rok dan atasan yang semakin panjang, misalnya sampai paha. Atau sekarang mungkin disebutnya dengan tunik. Kemudian hijabnya juga makin diperbaikin lagi. Kita bisa pakai ciput kalau misalnya sekiranya rambut kita akan keluar-keluar. Tambahkan juga handsock dan kaos kaki kita, karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Jadi lengan dan kaki kita itu juga termasuk aurat dan dosa jika tidak dijaga. Kemudian semakin lama semakin naik level lagi, bisa kita memakai gamis atau bahkan abaya ditambah sama
plus khimarnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, pasti bakal terasa istiqomah. Insya Allah, jika sudah terbiasa, pasti bakal terlihat lebih adem, rapi, dan nyaman dipandang. Gimana? Kapan lagi mau mulai berubah, menutup aurat dengan benar? Allah sudah ngasih banyak banget loh keringanan buat kita. Bayangin kalau tangan sama wajah kita itu juga termasuk aurat. Apa nggak ribet kitanya? Terus juga nggak perlu yang ribet-ribet buat mulai menutup aurat. Pada zaman sekarang, sudah banyak kok toko-toko yang menjual pakaian-pakaian yang sesuai syariat tapi menyesuaikan kondisi kita sekarang. Terus juga nggak usah sedih kalau prosesnya tuh lama banget. Justru Allah itu suka hambanya yang melakukan amalan kecil tapi terus-menerus dilakukan. Segitu dulu yang bisa Raisa sampaikan. Semoga kita semua terus termotivasi untuk terus berbuat kebaikan. In uridu illa islaha mastata'tu fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.